Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama DS Channel. Pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah pembelajaran matematika pada kelas 8 masih di semester kedua, yaitu pada bab 2 materi lingkaran. Pada kesempatan kali ini kita masuk di part pertama, bab 2 part pertama. Oke teman-teman, langsung saja kita simak isi video kali ini. Untuk materi kompetensi dasar pada hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian dan bagian-bagian lingkaran. Yang kedua yaitu menjelaskan sudut pusat dan sudut keliling serta hubungannya. Kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, sebelum kita masuk jauh mengenai lingkaran, kita harus tahu pengertian dari lingkaran tersebut terlebih dahulu. Nah, pengertian lingkaran yaitu merupakan himpunan titik yang berjarak sama dengan suatu titik tetap di bidang tertentu. Nah, inilah ada sebuah gambar lingkaran. Jadi lingkaran ini terbentuk dari sebuah titik-titik yang memiliki jarak yang sama pada titik tertentu. Oke, kita langsung masuk ke bagian-bagian lingkaran. Nah, kita perhatikan lingkaran berikut ini. Di dalam lingkaran ini, di tengah-tengahnya ada sebuah titik warna merah. Nah, ini kita sebut dengan titik pusat. Titik pusat itu adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Kemudian yang kedua, nah kita perhatikan di video itu, di slide-nya ada garis yang berwarna merah sebelah kanan dan sebelah kiri garis yang berwarna biru. Nah, garis ini kita sebut dengan jari-jari. Jadi yang garis warna merah ini sendiri jari-jari dan warna biru juga itu disebut dengan jari-jari. Apa sih itu dari jari-jari? Adalah garis dari titik pusat ke lengkung lingkaran. Ini disebut dengan jari-jari. Nah, selanjutnya ada sebuah garis yang berwarna kuning. Nah, ini disebut tali busur. Tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Jadi ada dua buah titik, kemudian dikasih sebuah garis yang ada di lengkungan lingkaran. Itu disebut tali busur. Selanjutnya, bagian lingkaran selanjutnya yaitu ada sebuah garis di mana garis ini ditarik dari sebuah titik pusat lalu menuju ke tali busur. Nah, ini yang disebut apotema. Di mana apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Dan kita perhatikan yang di bawah tali busur yang berwarna kuning itu ada yang daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ini kita sebut dengan tembereng. Tembereng itu adalah luas daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Selanjutnya ada busur. Busur ini yaitu garis lengkung yang terdapat pada lingkaran. Jadi ada beberapa bagian-bagian garis lengkung ini disebutnya busur sesuai dengan tanda panah yang sudah dijelaskan di video ini. Dan yang terakhir yaitu ada lagi daerah yang diarsir. Nah, ini disebut juring. Juring itu adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, ini teman-teman bagian-bagian lingkaran yang harus kita ketahui. Selanjutnya, materi selanjutnya kita akan mencari hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, perhatikan gambar lingkaran berikut. Di sini ada sebuah lingkaran, kemudian dikasih titik A, B, C, D. Kemudian di tengah-tengah lingkaran itu adalah titik pusatnya adalah O. Kemudian ada panjang jari-jari, ada sudut alfa dan sudut beta. Nah, yang kita tandai warna merah ini adalah disebut sudut pusat, yaitu sudut AOB. Kita perhatikan tandanya. Kemudian yang tanda merah berikutnya yang di sebelah kiri itu disebut sudut keliling, yaitu sudut ADB. Nah, dari gambar di samping kita dapatkan yang pertama, lingkaran ini berpusat di titik O. Yang kedua, jari-jari lingkaran ini yaitu AO, OB, OC,
BOD. Ini adalah termasuk jari-jari. Kemudian sudut AOC. Kalau kita perhatikan sudut AOC berarti di titik O ya. Ini adalah alfa. Kemudian ada sudut COB. Juga ini kita tuliskan sudut beta. Maka kalau kita perhatikan sudut AOB kalau kita gabungkan berarti alfa ditambah beta. Nah, selanjutnya dari gambar tersebut kita akan mendapatkan sebuah hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Kita perhatikan segitiga BOD. Nah, teman-teman perhatikan dari gambar yang ada di samping sebelah kiri, yaitu segitiga BOD. Nah, segitiga BOD ini adalah sudut pelurus dengan sudut BOC. Kalau kita perhatikan sudut BOC itu adalah beta ya. Maka kalau kita mencari sudut BOD-nya itu adalah 180 dikurangi beta. Nah, ini sudutnya. Kemudian segitiga BOD ini adalah segitiga sama kaki. Karena segitiga sama kaki, maka panjang OB. Nah, teman-teman perhatikan gambarnya ya. Segitiga OB, BOD, panjang OB itu sama dengan panjang OD. Dalam hal ini adalah sebuah R itu jari-jari. Nah, jadi kita dapatkan segitiga ODB. Kalau kita mau mencari sudut ODB berarti titik D yang ada di sebelah kiri itu sama dengan sudut OBD. Itu sama dengan setengah dikali 180 derajat dikurangi sudut BOD. Jadi sudut ODB atau sama dengan sudut OBD-nya adalah setengah dikali 180 dikurangi, karena sudut BOD itu yang sudah kita dapatkan di atas ini teman-teman adalah 180 dikurang beta, maka sudut BOD-nya kita ganti dengan 180 dikurangi beta. Selanjutnya 180 dikurangi 180 itu habis. Jadi sisanya sudut ODB sama dengan sudut OBD itu sama dengan 1/2 beta, setengah beta. Nah, jadi sudut ODB-nya adalah setengah beta. Kita simpan dulu nih teman-teman, sudut ODB-nya setengah beta. Selanjutnya kita perhatikan segitiga AOD. Karena segitiga AOD ini adalah pelurus dengan sudut AOC, maka sudut AOD-nya ini adalah 180 dikurangi sudut alfa. Perhatikan gambarnya. Nah, ini yang dikasih tanda warna hitam. Artinya sudut pelurus AOD ini ketika kita mencari sudut AOD berarti 180 dikurangi alfa. Nah, perhatikan segitiga AOD-nya teman-teman, karena ini adalah segitiga sama kaki juga, karena panjang OA sama dengan panjang OD, yaitu dalam hal ini adalah R jari-jari, maka kita dapatkan sudut ODA berarti titik D pada gambar sebelah kiri itu sama dengan sudut OAD, yaitu setengah dalam kurung 180 dikurangi sudut AOD. Sama, sudut AOD-nya kan sudah kita dapatkan di atas, bahwa sudut AOD itu 180 derajat dikurangi alfa. Kita masukkan. Selanjutnya 180 dikurang 180 itu habis. Sisanya berarti sudut ODA sama dengan sudut OAD-nya adalah 1/2 alfa. Jadi kita dapatkan sudut ODA-nya adalah setengah alfa. Kita simpan. Tadi sudut ODB-nya setengah beta, sudut ODA-nya setengah alfa. Nah, ini hubungan antara sudut pusat dan sudut kelilingnya di sini nih teman-teman. Ketika kita ingin mencari menentukan besar sudut keliling itu berarti ADB ya. Nah, kita dapatkan tadi dari sudut ODB setengah beta, sudut ODA-nya setengah alfa, maka besar sudut ADB, sudut kelilingnya nih yang dikasih tanda warna merah itu adalah sudut ADB sama dengan sudut ODA ditambah sudut ODB. Sudut ODA-nya setengah alfa ditambah setengah beta, maka sudut kelilingnya, sudut ADB-nya adalah setengah dalam kurung alfa ditambah beta. Karena sudut AOB ini adalah alfa ditambah beta, maka kita ganti. Sudut ADB-nya sama dengan setengah dari sudut AOB. Artinya ketika kita mencari sudut keliling, itu gampang teman-teman, tinggal setengah dari sudut pusatnya.
Begitu juga dengan menentukan besar sudut pusat. Nah, sudut pusat itu berarti AOB. Nah, kita ambil dari rumus yang di atas. Sudut ADB-nya sama dengan setengah dari sudut AOB. Kita kali silang. ADB dikali 2 sama dengan AOB. Maka didapatkan besar sudut AOB-nya sama dengan 2 dikali sudut ADB. Dalam hal ini artinya ketika kita mencari menentukan besar sudut pusat itu gampang teman-teman. Tinggal 2 dikali dari sudut kelilingnya. Nah, itu teman-teman untuk hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Agar lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah lingkaran titik pusat di O, kemudian ada titik P, Q, R, S, T. Nah, tentukan satu titik pusat. Titik pusat dari gambar tersebut adalah O, betul. Jari-jarinya ada banyak nih, ada 4. OS, OP, OQ, dan OR. Selanjutnya tali busur. Tali busur itu berarti ada 2 nih, PQ dengan QR. Apotema itu sebuah garis dari titik pusat menuju tali busur, yaitu OT. Tembereng itu daerah yang diarsir nih teman-teman. Nah, ada 2 yang diarsir di video ini, yaitu pada busur PQ dengan busur QR, batas dari busur tersebut. Kemudian yang terakhir, juring. Juring ini perhatikan gambar yang ada di bagian atas yang diarsir POS, itu yang disebut juring. Selanjutnya contoh soal 2. Perhatikan gambar berikut. Diketahui jika besar sudut PRQ adalah 48 derajat, tentukanlah besar POQ. Nah, kalau kita lihat gambar yang diketahuinya sudut kelilingnya 48 derajat. Yang ditanyakannya besar sudut POQ. POQ itu adalah besar sudut pusat. Berarti yang ditanyakan sudut pusat. Sudut POQ-nya berapa? Kita jawab bersama-sama. Sudah didapatkan bahwa ketika kita mencari sudut pusat, yaitu sudut POQ, itu 2 kali dari sudut kelilingnya. Berarti 2 dikali sudut PRQ. Kita masukkan PRQ-nya 48 derajat. Maka sudut POQ-nya 2 dikali 48 derajat, yaitu 96 derajat. Jadi besar sudut pusat POQ-nya adalah 96 derajat. Selanjutnya kita contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Diketahui jika besar sudut AOB sama dengan 120 derajat, tentukan besar sudut ACB dan sudut ADB. Kita perhatikan ya Nana, bahwa sudut ACB dengan sudut ADB itu adalah sudut keliling. Jadi kita mencari sudut keliling, di mana yang diketahuinya adalah sudut pusat, yaitu AOB 120 derajat. Kita yang mencari nilai sudut kelilingnya. Karena sudut keliling ini ACB dengan ADB ini adalah merupakan sudut keliling yang menghadap sudut pusat yang sama, maka sudut ACB ini nilainya sama dengan sudut ADB. Nah, dengan sesuai rumus yang tadi sudah dicari, bahwa mencari sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat. Jadi setengah dari sudut AOB. Kita ganti sudut AOB-nya, sudut pusatnya 120 derajat. Setengah dikali 120 derajat. Maka sudut ACB-nya sama dengan sudut ADB-nya sama dengan 60 derajat. Jadi besar sudut keliling, sudut ACB-nya 60 derajat dan sudut ADB-nya juga 60 derajat. Nah, itu teman-teman ya, ketika kita ingin mencari sudut keliling. Dan contoh soal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ini aplikasi soal dalam penggunaan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan gambar berikut. Diketahui jika besar sudut POQ adalah 5x dikurang 10 derajat dan besar sudut PRQ-nya adalah 70 derajat, tentukan nilai x-nya berapa dan sudut POQ-nya berapa. Nah, sudut POQ ini adalah sudut pusat, sudut PRQ ini disebut sudut keliling. Nah, kita tulis yang diketahuinya,
kemudian kita tanyakan nilai X dan sudut POQ, kita jawab. Yang pertama, kita tulis sudut POQ-nya, bahwa sudut POQ itu adalah 2 kali sudut PRQ. Sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Nah, kita masukkan sudut POQ-nya 5X dikurang 10 sama dengan 2 dikali 70. Maka 5X dikurang 10 derajat sama dengan 2 dikali 70, 140. Kemudian kita pindah luaskan. Negatif 10 pindah luaskan ke kanan menjadi positif 10. Jadi 5X sama dengan 140 ditambah 10. Jadi 5X-nya 150. Untuk mencari nilai X-nya, artinya kita tinggal dibagi 150 dibagi 5. Jadi nilai X-nya adalah 30. Kita dapatkan sebuah nilai X-nya 30. Sekarang kita mencari besar sudut POQ-nya berapa. Di sini sudah jelas bahwa sudut POQ-nya adalah 5X dikurang 10. Nah, kita masukkan nilai X-nya ganti dengan 30. Jadi 5 dikali 30 dikurang 10. 5 dikali 30, 150 dikurang 10. Maka sudut POQ-nya adalah 140. Jadi nilai X-nya 30 derajat dan sudut POQ-nya, sudut pusatnya adalah 140 derajat. Nah teman-teman, itulah contoh soal yang dapat diberikan di video kali ini. Untuk kesimpulan materi pada pembelajaran hari ini, yang pertama, kita dapat mengetahui bagian-bagian pada lingkaran, titik pusat, jari-jari, tali busur, apotema, juring, dan tembereng. Kemudian yang kedua yaitu menentukan hubungan besar sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusatnya adalah 2 kali sudut keliling dan sudut kelilingnya adalah setengah dari sudut pusat. Itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengerti dan memahami isi video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.